Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang tidak pernah lalai akan setiap janji-Nya. Kami percaya dan saat ini izinkan kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kasih salam dulu kanan kiri, tanyakan keadaannya masih hidup dah. Jangan-jangan saudara datang di tempat ini tubuhnya hidup tapi rohnya sudah mati semua. Ya, siapa tahu, amin. Oke, sehat-sehat. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Musa, saya dari Caruban. Saya punya sebuah persekutuan doa namanya Banjir Rezeki. Ya, Banjir Rezeki. Jadi itu sebetulnya bukan nama persekutuan, itu nama toko saya. Karena persekutuannya tidak tak kasih nama, orang-orang sebutannya doa di Banjir Rezeki aja. Dan terakhir itu sudah kayak pesugihan. Kenapa? Karena banyak orang yang datang, ya toh, pulang tiba-tiba dapat mujizat, dapat motor baru, dan dia kesaksian. Terus ada yang datang lagi, apalagi ini Mbak Ika sakit, mimisen terus, kalau pergi jauh mimisen. Begitu ke Banjir Rezeki sembuh, sekarang kalau tidak pergi malah mimisen, jadi pergi terus. Kebalikannya, jadi semua sekarang dirubah Tuhan. Jadi saya berani ngomong bahwa gereja itu harusnya merubah orang. Amin. Kondisi orang yang tadinya minus jadi surplus, yang tadinya tidak kenal Tuhan, dia kenal siapa Tuhannya yang hidup. Yang percaya katakan amin. Itu gereja. Kalau tidak mengubah apa-apa, berarti itu kelompok arisan dan kelompok urunan. Amin. Betul tidak? Nonton pendeta pulangnya urunan persembahan. Nah itu kelompok urunan namanya. Tapi saya berdoa setiap saudara hari ini mendengarkan pesan yang datang dari Tuhan. Ketika tadi menyembah Tuhan, Tuhan bicara satu hal ini, banyak gembala yang capek katanya. Saya tidak tahu capek apa ya, lelah dalam hidup saudara. Tetapi saya akan bagikan tentang visi. Apa? Nah, mungkin kata ini pernah saudara dengar sekian tahun yang lalu, dan sekarang sudah lupa. Kenapa? Kondisi hidup, permasalahan hidup, akhirnya saudara lupa visi awal saudara dipanggil Tuhan itu ngapain. Jangan-jangan saudara lupa. Jadi tugas saya hari ini mengingatkan saudara. Amin. Mari kita buka dulu Alkitab kita dalam Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Sudah semua? Alkitab berkata, bila tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan artinya, jika tidak ada visi maka orang-orang itu akan binasa. Rakyat akan binasa, orang akan binasa. Tanpa visi, wahyu itu vision, maka orang-orang akan binasa. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang bertanya, kenapa ya jemaatnya kok susah diatur ya? Karena tidak punya visi gerejanya. Gereja harus punya visi yang kuat supaya saudara bisa ngatur domba-dombanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan percayalah bahwa kepemimpinan yang lemah, yang tidak punya visi, itu akan memunculkan banyak pemberontakan dalam tubuh Kristus. Bukan apa-apa. Saya pun juga begitu. Saya sederhana ngomong sama dengan beberapa, saya sudah melayani puluhan gereja di berbagai denominasi juga. Saya melihat satu hal yang sama. Ketika kepemimpinan itu tidak kuat, pasti jemaatnya berontak. Gembala itu tidak boleh kalah dengan yang dipimpin. Kenapa? Karena saudara gembala, pemimpin. Begitu pemimpin tidak tahu apa-apa, pasti jemaatnya yang lebih tahu akan mengontrol pemimpinnya. Itu yang terjadi. Dan itu yang saya terapkan di Banjir Rezeki. Mereka tidak berani ngontrol saya. Wong aku sakarpe dewi, ya, betul tidak? Tapi saya tahu bahwa kepemimpinan dibangun karena apa? Pengenalan akan Tuhan. Dan ketika saudara kenal Tuhan, saudara ngerti visinya Tuhan, saudara tidak mungkin terdistrak oleh apapun. Saya akan cerita sedikit tentang tempat kami. Persekutuan kami itu tidak seperti tempat ini yang tertutup, gedungnya bagus, ber-AC, tidak. Tempat kami itu ya seperti ini. Nah, ini hutannya ini. Temboknya cuma separuh, ya toh. Pak Daud pernah ke sana. Itu tetangga memang sengaja tak buat supaya bisa dengar firman dan pujian. Ngejak rusuh tuh gitu. Nggak ada izin. Nah, ya toh. Kalau saya ditanya, loh itu gereja? Bukan. Ini tempat selamatan mingguan. Nah, gitu. Selamatan memang. Kita ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah hari Minggu ibadahnya, hari Selasa. Karena apa? Tuhan kasih tahu sama saya bahwa visi untuk kota saya adalah saya ini seperti memperbaiki hidup orang. Seperti bengkel.
Bengkel itu kalau saudara motornya rusak masuk bengkel, kalau sudah beres maka motornya cepat diambil, betul enggak? Dipakai untuk melanjutkan perjalanan. Itu tempat kami. Jadi saya akan sangat gelisah ketika jemaat yang hadir di tempat saya melebihi angka 50 orang. Duh, jemaat banyak kok enggak senang saya. Kenapa? Berarti bermasalah semua ngumpul di tempat saya. Loh, karena kan kita bengkel, memperbaiki orang. Kalau yang datang lebih banyak, berarti yang rusak lebih banyak. Berarti itu jadi beban buat saya, menurut saya loh. Kenapa? Gereja itu merubah orang. Saya ngomong 50, sisanya harus cepat kembali ke gereja masing-masing. Ya, kan hari Selasa tuh kita. Hari Minggu pelayanan kemana-mana, jangan ke sini terus. Kenapa? Di sini khusus pasien. Ya, tempatnya Bu Harta, ya toh. Kalau sudah sehat kan suruh pulang, jangan di sini terus. Sama, tempat kami juga begitu. Kalau motor itu sudah beres di bengkel, cepat dibawa pulang, lanjutkan perjalananmu bersama dengan Tuhan. Amin. Itu gereja. Supaya setiap jemaat yang datang bukan jadi jemaat yang pasif, tapi mereka ngerti panggilannya. Ketika mereka rusak, mereka ngerti siapa yang bisa perbaiki hidup mereka. Itu tugas kami. Oh, di tempat kita tidak ada persembahan juga, nggak ada perpuluhan, bukan gereja. Pulang kita yang ngasih makan mereka. Gitu. Jadi bahasa Jermannya apa? Torok. Ngerti torok? Bayari terus, ya toh. Keluar duit terus saya. Kenapa? Pembicara kita yang bayar, ya toh. Jemaat tidak pernah kita tarik persembahan, ya toh. Mereka datang, pulang kita kasih makan, itu kan enak toh. Tetapi syaratnya itu jangan lama-lama dibanjir rezeki. Saya sudah tekankan itu. Kenapa? Karena mobil kalau sudah oke, ya mestinya cepat bikin persekutuan sendiri di rumah masing-masing, ya toh, di desa masing-masing. Itu yang saya rindukan, merubah orang. Bahkan saya secara ekstrim ngomong, bawa ke sini babi dan anjing, 1 tahun jadi mutiara. Itu gereja. Betul enggak? Lah kalau saudara enggak merubah orang, lah ngapain saudara bikin gereja? Emangnya kita cari duit lewat gereja? Enggak toh. Tuhan panggil saudara dan saya jadi gembala untuk menggembalakan dombanya Tuhan. Bukan nyukur bulunya dombanya Tuhan, atau ambil keuntungan dari dombanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sudah mulai menyinggung belum ya? Belum. Masih kurang Pak Daud ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa ciri orang yang tidak punya visi Tuhan? Saya juga menggembalakan beberapa jemaat, juga mentoring beberapa orang, juga termasuk kita pelayanan konseling beberapa pengusaha yang hari ini ketipu miliatan, ya duitnya jelas lebih banyak dari saya, tapi stresnya lebih gede dari saya, tenang aja ya. Jadi bersyukurlah kalau saudara tidak punya uang, karena tidak mungkin ketipu orang. Gak ada duit ya tapi ya. Kalau punya uang mesti ketipu, kalau tidak punya uang ya nipu gitu katanya, kurang ajar. Ya, tapi kita belajar gitu. Ternyata ketika saya berbicara dengan orang yang mereka ketipu sekian puluh miliar, sekian miliar, saya ketika datang makannya enak itu Mas ya, gitu. Makannya loh lebih enak. Ada makanan pembukanya, buahnya ada 2 macam, penutupnya ada rotinya lagi, makannya itu bebek Madura yang utuh. Saya sampai mikir-mikir, lah kamu undang aku, doain kamu, ngapain aku yang perlu kamu doain, kurang ajar. Ya toh, lah masih bisa makan enak. Wong rumahnya aja nilainya 20 M. Lah rumah saya nilainya berapa? Mobil kamu, mobil listrik ada 3, mobil biasa ada 2. Saya cuma 2. Artinya apa? Ternyata kadang tingkat stresnya domba-domba itu lebih gede dari kita, bersyukurlah. Kenapa? Mereka kadang tidak punya Tuhan. Ibadah di gereja sih, tapi tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Saya cek baik-baik, domba-domba saudara. Domba yang stres, mesti hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Sudah tembak langsung. Kalau ada orang yang konseling sama saudara, stres perkara uang, kehidupan, penguripan bahasa Jawanya, ya tahu tentang kebutuhan apapun, langsung aja berarti kamu tidak kenal siapa Bapak. Kita tiap minggu khotbah, Bapak kita itu kaya, Bapak kita ini berkuasa, bisa bikin mujizat segala macam kita ceritakan tiap minggu. Ternyata domba kita tidak pernah dengar yang kamu ngomong. Loh kenapa? Ketika dia menghadapi masalah, mesti tidak percaya. Tetapi hari ini saya ingin beritahu kepada saudara, kadang pemimpin pun juga bermasalah, gembala pun juga bermasalah. Beberapa hal yang saya rangkum ketika saya bertemu dengan beberapa gembala, biasanya mereka ini adalah orang-orang yang punya banyak alasan ketika mereka konseling juga kepada saya. Jadi jangan coba pikir yang konseling saya cuma pengusaha, enggak. Banyak pendeta juga. Ini yang aneh. Yang pertama,
Ada beberapa pendeta juga yang konseling kepada saya, mereka mengatakan bahwa kehidupan ekonomi mereka itu tergantung kepada berkat dari jemaat. Pernah dengar itu? Jadi mereka sambat, persembahan jemaat saya Pak, aduh itu kayak penter ya, celing gitu ya, iklannya penter dulu tuh. Ya toh, tariannya bus tapi persembahannya celing. Saya irit betul, saya ngomong sejak kapan kamu jadi gembala sidang, jadi pemimpin rohani, bergantung dengan duit jemaat? Kaget deh. Saya langsung tanya, sejak kapan kamu tanda tangan kontrak jadi pendeta, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dengan keuangan yang tergantung pada manusia? Kalau kita berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ternyata kita selama ini jadi gembala puluhan tahun, kita lupa tentang itu. Siapa yang panggil kamu, siapa yang kasih makan kamu, siapa yang pelihara kamu dan anak-anakmu, kita lupa. Dan kadang juga begitu saya temukan, dalam hidup saya pun juga begitu, bergumulan ketika Covid kemarin, toko sepi segala macam, barang di toko habis, di gudang habis, duit rekening sudah habis, utangnya tidak habis coba. Kita juga mengalami pergumulan. Jangan saudara pikir saya tidak mengalami, saya pun mengalami pergumulan yang sama. Tetapi ketika pergumulan itu datang, saya selalu ingatkan diri saya sendiri, yang panggil kamu siapa? Bapakmu yang kaya. Tuhanmu kaya, mosok kamu miskin yang ingin. Minta sama Bapak. Yang kedua, ada alasan juga sama. Hamba Tuhan yang kadang konseling kepada saya, mereka bertanya, gimana ya kita ini mau bangun gereja tapi donaturnya tidak ada. Jawaban saya cuma satu, sejak kapan gereja berdiri karena donatur? Kita berdiri tidak ada donatur. Saksian ini orang-orang yang datang. Tahun pertama kita bikin persekutuan, saya berpikir, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, nanti persembahan kasihnya pendeta-pendeta yang tak undang itu dari bisnisku. Karena saya ini juga darahnya orang full gospel. Full gospel kan gitu. Motonya full gospel, masih ingat gak? Pernah dengar gak? Pekerjaanku, pelayananku. Wah gaya ini. Ya bener kan? Ya betul juga sih, betul. Mimbarku adalah bisnisku. Nah ya bener juga. Saya bilang sama Tuhan, nanti ini persembahan semua dari bisnisku. Tiba-tiba Tuhan ngomong, sombong. Kaget saya. Ternyata benar. Ketika persekutuan hari Selasa kita pertama mulai, biasanya saya mikir hari Senin itu pasti ramai kan, hari Minggu, Sabtu, Minggu, Senin itu toko tidak ada yang masuk sama sekali. Saya kaget, tidak ada yang masuk. Pemasuknya dari mana gitu? Mendekati hari Selasa pagi sampai sore sama. Saya bingung, saya gelisah. Lalu hari itu ada pembicara satu dari Surabaya. Setelah selesai khotbah saya bilang, Pak, maaf ya, minta nomor rekeningnya. Tujuannya apa? Besok tak golek ini kuliah, ya, PK-nya tak transfer, karena tidak ada uang. Biasanya kan saya kasih amplop. Saudara ngerti? Hari itu saya malu. Saya doa sama Tuhan, iya Tuhan, kok tidak diberkati sih? Katanya kalau rumah itu dipakai rumah doa, segala bangsa berkatnya datang. Ini kok malah seret, ya toh? Saya doa sama Tuhan, karena saya mengandalkan pekerjaan saya. Tuhan ngomong, kamu sombong, yang bayar aku. Tiba-tiba besoknya saya WA, saya telepon pembicaranya, dia bilang apa? Tidak usah bayar, tidak usah ngasih PK, sudah dibayar Tuhan. Kaget saya. Saya nangis, saya bertobat hari itu. Saya pikir iya betul. Jangan bangun rumah karena kemampuan. Percuma atau kamu bangun rumah tapi bukan Tuhan yang bangun. Betul enggak? Kalau persekutuan dan gerejamu itu disuruh Tuhan bangun, kenapa kamu yang keringetan? Kasih tahu kanan kirimu, ojo stres. Ngapain kamu stres punya gereja kok stres? Lo kan aneh enggak? Loh, itu gerejanya Tuhan apa bukan? Gerejanya Tuhan. Jemaatnya Tuhan bukan? Jemaatnya Tuhan. Tugas kamu apa? Menggembalakan dong. Kalau gembalakan dombanya Tuhan, yang punya Tuhan kan dapat bayaran dari Tuhan, kok kamu stres? Amin. Haleluya. Betul enggak? Nah, itu tangan buat Tuhan yang tersinggung. Dan akhirnya sudah tahu, beberapa hari kemudian ada satu pengusaha dari Gresik telepon saya. Loh, kamu sekarang jadi pendeta? Belum. Ya, aku mau disebut pendeta, ya,
Saya bilang, iya ada persekutuan. Loh itu pembicaranya kok tak lihat itu kok dari luar negeri semua. Ada beberapa luar negeri tiba-tiba datang. Lalu pengusaha ini bilang, PK ini berapa? Sekian. Tiap kali pembicara, dia bilang, setahun ini aku yang bayar. Jadi tiap minggu hari Senin saya sudah tidak perlu bingung persembahan kasih untuk pembicara. Kenapa? Senin sudah ada yang transfer. Setahun pertama. Tahun kedua lanjut lagi. Begitu kita sudah waras istilahnya, kalau hatimu resik rezekimu ambil. Bener enggak orang Jawa kan ngomong gitu? Tuhan itu gampang kok. Persoalan dalam hidupmu akan selesai kalau hatimu beres. Kalau persoalannya keuangan terus berarti hatimu masih cinta duit dan gitu aja. Iya makanya enggak lulus loh, diproses terus loh. Duit terus. Ya sudah stres lah dengan duit. Kalau saya enggak mau, duit yang ngurus Tuhan. Wong aku bayaran dari Tuhan. Betul enggak? Loh, tanya Pak Daud, saya berkali-kali juga ini, teman-temannya ini, saya pelayan kemana-mana pun, PK saya sampai 2M. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. 2M itu Pak, makasih Mas. Apa saya berhenti? Loh, ada godaan loh. Waktu terakhir gereja besar yang ngundang kan PK-nya gede-gede loh. Tiba-tiba yang ngundang gereja cili-cili yang di desa-desa, saya mau cancel. Tuhan langsung mau kurang ajar, oh tidak jadi, oke, ada kosong, oke. Itu kenapa? Tidak boleh pilih-pilih. Kita ini yang bayar Tuhan. Kerja itu Tuhan selalu. Nah, kok sambate? Nah, manisnya jadi sambate sekarang. Yang ketiga, ini menurut mereka, hamba Tuhan juga yang konseling. Kadang mereka itu kalau sudah mengalami panggilan Tuhan, yang aneh adalah mereka tidak punya pengaruh di masyarakat. Ingat ya, hamba Tuhan itu bukan jadi musuh masyarakat. Hamba Tuhan harusnya jadi garam bagi masyarakat. Garam itu mencegah kebusukan, garam itu mencegah infeksi, garam itu juga menyedapkan makanan. Jadi 3 fungsi ini harusnya saudara miliki. Bukan kita ini musuhan terus dengan masyarakat. Ada tetangga kita maaf, ya, aduh tidak apa. Ya tidak apa-apa, ya begitulah, ngerti ya tetangga yang begitulah. Saya ingat pepatah Jawa, pageri mangkok. Nah itu, pageri mangkok. Akhirnya apa? Kasih makan. Tuhan itu kasih perintah kita apa? Ketika 5 roti 2 ikan, kalau orang ikut Yesus karena kamu, kasih mereka makan. Ya tak kasih makan, beres. Makanya kita nyanyi-nyanyi gitu, tidak apa-apa. Mereka dengar, tidak apa-apa. Kenapa? Karena jadi berkat, marek sih. Betul enggak? Loh kadang perut itu merubah otak. Loh, otak itu kalau marah-marah biasanya perutnya lapar kan? Betul ya? Ya betul. Apalagi kalau rekeningnya kosong lebih marah lagi. Yang keempat biasanya apa? Saya temukan banyak hamba Tuhan itu kadang kalau sudah posisinya settle, semuanya oke, tiba-tiba yang dulu doanya kencang, dulu doa kuasa terus, semuanya tersedia, tiba-tiba rohaninya merosot. Saya temukan itu. Dulu saya kenal beberapa hamba Tuhan kuno, itu kemana-mana naik sepeda, besok jemaat sehat, matinya umur 90 tahun ke atas. Tetapi sekarang saya temukan banyak sekali Imam Eli di zaman ini yang mati karena kegemukan. Termasuk saya ini, makanya hati-hati tapi saya sudah doa sama Tuhan. Saya bilang waktu kemarin sama Pak Daud, doa saya cuma satu, saya mati waktu di atas mimbar. Saya tidak mau mati di ICU. Kenapa? Kalau di ICU biasanya karena stroke, kolesterol, ya tahu boleh, darah tinggi, tensi, gula, diabetes, itu mesti pergomangan tok kayak sama mulut. Saya tidak mau, ya asam lambung karena mikir persembahan terus. Kok gak kakek, akhirnya stres kan asam lambung, bener tuh. Saya tidak mau, saya mau mati dalam posisi pelayanan. Haleluya. Amin. Apalagi kalau matinya di diskotik, waduh nganteng. Saya tidak mau. Saya mau jadi imam yang mendengar Tuhan. Seperti sama, bukan Imam Eli, sorry. Itu disebut imam roti. Matinya karena kepleset, kegemukan, batang kepalanya ketata kursi. Saya tidak mau. Saya berdoa setiap saudara semua sehat. Dan ini orang-orang di sini saya percaya sebutkan tadi bukan orang yang ada di tempat ini. Amin. Dan ini adalah ciri pemimpin rohani yang sudah mati visi. Orang yang mati visi
maka dia tidak pernah bisa melihat rencana Tuhan lebih jelas lagi dalam hidupnya. Awalnya oke, tapi diakhiri dengan kedagingan, kata firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya bisa melihat kondisi jemaat saudara ketika saya melihat kehidupan pemimpinnya. Pemimpinnya yang gak pernah doa, saya ngerti jemaatnya mesti podo malesi. Karena pemimpin itu adalah orang yang diikuti. Jadi kalau tempat kita tuh yang ikut kita tuh orang yang frontal karena bosnya lebih frontal, itu pasti. Betul ya, Bu Tarikan ya. Pak ini kan lungo-lungo terus loh. Nah, anak gue kalau lungo kabeh masih minggat kabeh. Menginjilan kemana-mana. Loh kenapa? Karena api selalu melahirkan api. Saudara kalau arang sendirian, nyala sendirian, pasti akan mati. Tapi seorang pemimpin adalah dia akan menggabungkan setiap arang yang ada dalam tubuh Kristus, dan tiba-tiba sekali kipas saja apinya akan menyala. Tergantung pemimpinnya. Kita ini hidup di Indonesia ini memang kan negaranya beda dengan Barat. Semua masih tergantung pemimpinnya. Tidak heran ketika gereja besar pemimpinnya meninggal, maka anak buahnya buyar. Loh, karena memang tergantung pemimpinnya. Tetapi yang penting sebelum saudara mati, saudara harus punya visi untuk orang-orang di bawah saudara, jemaat saudara tidak lagi menjadi jemaat yang pasif. Bayangkan setiap tubuh Kristus dalam sebuah gereja, kalau itu terus bergerak bersama dengan Tuhan, saudara enteng kerjaannya. Saya ini sangat percaya satu hal, yang melahirkan domba adalah domba, bukan gembala. Gembala tidak pernah mengawini domba. Tugas gembala memberi makan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh domba, termasuk merawat domba yang sakit. Tugasnya melahirkan domba adalah domba itu sendiri. Makanya jemaat Tuhan yang mandul secara rohani, biasanya gembalanya tidak pernah kasih nutrisi yang sehat. Lihat aja gereja yang makin lama makin tua makin habis. Betul nggak? Saya kadang harus ngomong satu hal. Banyak sekali pendeta yang hari-hari ini pasif karena stres, sudah visinya kabur. Kenapa? Akhirnya jemaatnya tua mati. Tiap minggu ngubur orang ibadahnya. Ingat ya, gereja itu harusnya tiap hari bukan ibadah ngubur orang, tapi membangkitkan orang, baptis orang dari kematian rohani pada kehidupan rohani. Masa sih saudara mau jemaat saudara punah terus? Saya seringkali kalau khotbah di desa-desa itu sambatnya sama. Ya di sini susah anak mudanya, yang datang ibadah cuma yang tua-tua tok. Itu pun juga kadang masuk angin nggak datang, betul nggak? Sering gitu tuh. Loh kenapa? Jemaatnya pasif semua. Karena apa? Pemimpinnya juga pasif. Tidak lagi punya visi yang jelas untuk gereja, untuk apa dia bangun gereja. Tidak pernah merubah orang. Mereka hanya akhirnya putus asa dan berkata, wes gini wae, gak usah neko-neko, penting bertahan, masih hidup, masih ada ibadah, masih ada nyanyi-nyanyi, masih ada kolektor, berapapun itu, yang penting gerejanya masih ada. Putus asa. Visi mati ketika seorang pemimpin kemasukan roh putus asa dalam hidupnya. Selesai. Di tempat kami tidak ada ceritanya begitu. Tempat kami jemaatnya usianya muda-muda, 65 ke atas. Oh iya muda, buat saya muda. Pada waktu kita bikin persekutuan pertama kali, saya cerita bolak-balik ini. Yang datang adalah mbah-mbah semua. Ya toh, gigitnya aja tinggal 2. Ya toh, burung kakak tua. Ketika mereka datang, saya perhatikan tempat saya berubah dari persekutuan doa menjadi bangsal tunggu BPJS. Kenapa? Baunya minyak angin semua. Waduh, saya bilang, wah ini persekutuan jadi bukan dupa yang harum tapi minyak angin yang harum ini. Saya perhatikan, ternyata orang itu kebiasaan harus dirubah. Gereja harus merubah ini. Ketika ada seorang mbah duduk di depan, dia rodok masuk angin, dia keluarkan minyak kapak biasanya. Lalu ada jemaat datang sebelahnya. Itu yang tadinya sehat bisa ketularan masuk angin. Awakku kok ya enak jalur minyak angin. Nah, orang kedua. Orang ketiga duduk sebelahnya, pinjem yang sama, minyak angin. Jadi satu di hari itu minyak angin semua. Sejak itu saya bilang sama jemaat saya, besok mbak, minggu depan tidak boleh pakai minyak angin, harus pakai parfum. Harga mati. Akhirnya mereka pakai parfum semua.
Dan bukan itu saja. Lalu ada lagi kebiasaan yang harus saya rubah, yaitu telat. Budaya telat ini ternyata sudah masuk dalam gereja Tuhan. Tidak heran jemaatnya telat, pendetanya suka telat. Kasih tahu kanan kirimu, kuwi kowe koyoke. Suka telat. Kasih tahu kanan kirimu, kuwi kowe koyoke. Koyoke kowe dinteni kek ora nang teko. Ya betul enggak? Loh, jangan salahkan jemaat ayo telat. Lah pendeta teko khotbah pas nyanyine bar lagi teko. Lah itu kan nyontoh saudara semua. Saya tidak mau tanya ke atasan datang jam berapa tadi. Saya kalau ibadah pelayanan kemanapun tanya para bos, saya pastikan saya harus datang lebih awal sebelum ibadah mulai. Kenapa? Karena saya tidak mau. Saya minta ditolong Tuhan cepat, tapi kenapa pelayanan Anda terlambat? Betul tidak? Sekarang ngerti kan kenapa Tuhan terlambat menolong? Ya karena saudara telat terus sama Tuhan. Saudara telat, jemaat di belakangmu telat semua. Nah, ini tanya nih, yang di depan nanti tanya. Kalau terlambat ikut saya pelayanan, tinggal. Lo bener tak tinggal? Lu mau sakit hati terserah, pindah persekutuan terserah. Karena di tempat kami sedang melatih orang, tidak menolong orang. Kadang kita kan budaya gitu, kasihan jemaat, ditunggu, ya terserah saudara nunggu. Nanti molor terus, yang rajin jadi molor. Pernah kemarin waktu saya jemput jemaat ya gitu, masih pakai kaos singlet sama celana pendek mateng. Ini mbah-mbah sudah di mobil, sudah ready berangkat ke Ponorogo, dari Caruban ke Ponorogo 2 jam. Itu kita jemput masih kayak begitu, ditunggu 5 menit belum keluar, 10 menit 15 tinggal. Kenapa? Saya sedang mengajari jemaat untuk disiplin. Gereja itu murid itu kalau datang sekolah nggak boleh terlambat. Lah kenapa saudara mengizinkan keterlambatan terjadi dalam budaya gereja saudara? Harusnya orang itu kalau rapat di kelurahan, oh Pak Pendeta ini datangnya lebih awal, setengah jam sebelum acara sudah ready. Harusnya begitu. Bukan rapat mau mulai di RT, di RW, di kelurahan, nunggu ya. Kenapa? Pak Pendeta ini belum datang, tokoh masyarakatnya belum datang, pejabat. Enggak, di tempat saya tidak boleh ada yang seperti itu. Bahkan pada waktu COVID kemarin saya cerita, karena usianya sudah tua-tua, ya, saya ditelepon Kapolsek, kok nek doa pakai masker nggih, jaga jarak. Oke, saya bagi masker. Tidak ada yang pakai. Loh kenapa? Mbah, saya tanya dengan satu mbah Ratinem, mbah, maskernya kok gak digawe? Kenapa maskernya ada dipakai? Jawabannya apa? Kok ambekannya Senin Kemis kok pakai masker nanti ya? Oh ya wes gitu. Gak mau pakai masker kenapa? Wong napas biasa aja sudah mengkis-mengkis kok. Dikasih masker tambah matinya cepet gitu. Oh ya sudah terserah. Lalu ada mbah satu yang ngomong, alah nih gini virus ya, wong ada Tuhan. Oh amin, puji Tuhan. Saya hitung sampai COVID lewat sampai hari ini, tak hitung nggak ada yang mati gitu mas. Nggak ada yang mati, umur 86 sekarang beranjak ke 87, 88. Saya urip. Loh kenapa? Awet semua. Kenapa? Mentalnya dirubah, mereka sudah berubah. Mungkin duitnya belum berubah, keuangannya belum berubah, tetapi minimal roh di dalamnya, hati di dalamnya sudah berubah. Amin. Ketika sesuatu yang di dalam berubah, maka itu mempengaruhi yang di luar. Jadi gereja harusnya menjadi tempat training center untuk merubah orang. Gereja yang sudah mati, pemimpin yang sudah tidak punya visi, maka jangan heran ibadahnya tidak lagi menjadi tempat pertemuan antara Tuhan dan manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadahnya menjadi ritual biasa. Spiritnya hilang, tinggal ritual. Harusnya kita menjadi orang yang spiritual. Ketika spiritnya hilang, maka gereja hanya tinggal ritual. Itu yang saya tidak mau. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun kehidupan jemaat kita. Kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang punya visi. Amin. Dan gereja itu diumpamakan sebagai mesbah. Saya pelayanan di tempat ini, saya selalu menganggap bahwa setelah khotbah saya mati. Loh, saya harus siap. Mati daun rontok itu tidak nunggu tua. Kadang nomor kena angin sorontok, betul enggak? Saya tidak mau punya mindset gampang nih. Kadang ada pendeta gampang nih, wis gampang bahane, nggak usah golek-golek, wis gampang.
Terus gak usah tanya Tuhan, wis iki wae. Sudah ada pakemnya ini aja. Sing tak kuasai ini, salah. Buat saya pribadi, ketika saya naik mimbar, saya sedang tidak khotbah atau ceramah atau presentasi, tapi saya sedang menaruh hidup saya di atas misbah Tuhan. Ketika saudara, dengarkan baik-baik para pemimpin di tempat ini, ketika engkau menganggap setiap pelayanan adalah misbah, berarti harus ada yang dikorbankan di atasnya. Dan dikorbankan itu artinya mati. Siapa yang dikorbankan? Hidupmu. Ketika kamu taruh hidupmu di atas misbah, waktu melayani engkau menyampaikan firman Tuhan, ketika kedaginganmu mati, di saat itulah roh Tuhan berbicara. Amin. Karena itu kenapa banyak pemimpin yang ngomong khotbah teori tapi jemaat tidak berubah. Karena yang disampaikan bukan berasal dari Tuhan, tapi dari kedagingannya. Kedagingan yang masih hidup membuat misbah itu tidak akan pernah menyala. Dan itu tidak bisa merubah kehidupan orang. Jadi ada orang yang kelihatannya khotbahnya biasa, tetapi dia punya mental menaruh hidupnya di atas misbah, dipersembahkan. Firman yang disampaikan bukan lagi pesan sponsor, tetapi pesan dari Tuhan. Berapa banyak jemaat hari ini kalau saya tanya kenapa pindah gereja? Yo, khotbah duit terus saya pendeta. Ben tanggal 6 duit terus, betul ya? Ada ya di sini? Tidak ada. Yang pindah belum ya. Mungkin di Caruban. Tidak tahu nek pindah ning Sukoharjo. Ya toh. Tapi yang saya tahu adalah banyak jemaat yang bosan dengar itu terus. Loh kenapa? Pesan sponsor terus katanya. Harusnya kita pemimpin rohani gembala, kita menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Baca di Alkitab, setiap orang yang mereka mempersembahkan korban, membangun mesbah di hadapan Tuhan, ketika api itu turun, maka yang terjadi Tuhan bicara sama mereka. Salomo mempersembahkan korban, Tuhan bicara sama dia. Abraham, dia mempersembahkan mesbah, maka Tuhan bicara sama dia. Isa mempersembahkan mesbah, korban, kedagingannya mati di atas mesbah, maka Tuhan bicara sama dia. Yakub, dia persembahkan mesbah, Tuhan bicara. Selalu begitu polanya. Selama saudara khotbah hanya karena saudara menguasai teori teologi dan bukan menyampaikan yang menjadi isi hati Tuhan, percayalah itu tidak pernah merubah hati orang. Saudara hanya sekedar teori, saudara hanya mengajar, tapi orang yang mendengarkan tidak pernah masuk sama sekali. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang bicara, tapi teori saudara yang bicara. Karena itu penting buat kita pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Ketika mau melayani Tuhan, taruh hidupmu di atas misbah. Dan saya bukan orang yang istilahnya apa? Saya belajar hari ini bukan khotbah bagus yang saya pelajari, tapi apa? Yang saya hidupi, yang saya khotbah. Tanya Pak Yunus kemarin ikut di Banyuwangi, saya diundang di Banyuwangi. Nanti khotbah pendeta juga di Banyuwangi tahun depan. Tahun ini, bulan. Ketika kemarin saya diundang di Banyuwangi, saya sudah bilang sama tim saya, kalau kita nanti disempatkan Tuhan mampir ke warung, ya, warung manapun, jangan sampai kita cuma makan dan minum. Doakan yang punya warung. Kita tidak pernah tahu. Waktu kamu doakan orang yang punya warung yang tidak kenal Tuhan, kamu sedang nabur benih. Dan saya sedang ngajari teman-teman saya yang ikut saya tidak mau cuma pinter khotbah di mimbar, tapi di luar saya kayak kucing kena air itu, ketakutan. Jangan jadi singa di podium, tapi jadi kucing di luar. Ya toh? Saudara diem dipersekusi, betul kan? Nginjil juga dipersekusi toh? Ya nginjil lo sisan kode dipersekusi. Amin. Betul enggak? Dan kemarin waktu saya di Banyuwangi ada mbah-mbah warung. Saya mikir, waduh Tuhan doakan enggak? Jangan cuma ngomong tok. Diundang khotbah di mana-mana, tapi orang wani doane wong ning dalan-dalan gitu. Akhirnya sudah selesai, habis foto-foto, saya bilang, "Mbah, tak doakan nggih." Nggih. Mungkin gak mudeng apa gak krungu gitu. Waktu saya doakan, dia masih tolak bingung, tapi begitu saya ngerti doa, langsung tangannya begini. Amin, amin, amin. Selesai. Kemarin saya juga gitu, waktu ngantar anak saya les, tiba-tiba ada 3 orang pam, yang 2 muda, yang 1 tua, jenggotan kayak Pak Daud dulu. Ya toh, pakai kupluk begitu, tatonan Pak. Ternyata waktu saya digerakkan Tuhan, panggil kasih makan. Saya panggil, ada bakso, tak suruh makan. Kan? Tak jak
Ternyata salah satu yang jenggotan itu ternyata dia adalah ustaz. Profesinya ngamen, ya. Lalu dia itu ternyata punya kayak musola begitu, dia ngajari ngaji. Saya tanya, Mbak, yang diajari ngaji siapa? Anak-anak? Oh, bukan, kalau saya bukan anak-anak, saya orang tua. Orang tua? Apa gak kaset? Ya kaset. Tapi banyak orang itu yang gak bisa baca Quran, gitu. Mereka tuh isin belajar. Lah saya ini mendorong mereka untuk jangan malu belajar. Coba bayangkan, malu gak kita pendeta? Loh ini loh, punya mental kayak gini. Dan ternyata dia lulusan apa? MTA Solo lah, gitu. Bintangga. Sampai di mana anak buah Anda sudah di jalan-jalan bikin langgar-langgar. Ini Pak Daud kan mau bikin pondok Daud, pondok pesantren Daud. Gitu. Itu terjadi loh. Saya ini dengar itu sampai malu. Ya Tuhan, yang sudah tua aja semangatnya masih kayak begitu. Wah, luar biasa. Ternyata dia ke Semarang itu sudah buat obat preman, bosnya preman. Cek aja Pak, saya ada namanya Gatot MTA di YouTube. Saya kaget. Ngerti YouTube barang ini. Saya enggak bener. Itu masa muda dia diwawancara sama MTA. Bagaimana dia bertobat, bagaimana dia istilahnya ngajari orang untuk ngaji. Semangatnya itu. Kadang kita ini dibikin Tuhan malu gara-gara apa? Orang-orang yang sederhana seperti ini. Kita ini sudah khotbah di mimbar satu gereja lain, tapi begitu di luar mental kita kayak kucing. Kenapa? Tidak punya visi. Ini saya lagi ngobatkan ojo wedi. Jadi Kristen jangan takut, harus berani. Anak Tuhan harus berani taruh hidung di atas mezbah. Kamu pelayanan zaman dulu, Kristen awal, ketika nyebut Yesus mati. Sekarang enggak. Kita masih enak nyanyi-nyanyi jingle bell di mall, enggak apa-apa, gak enak usah nyawati itu. Kemarin, betul enggak? Ada Christmas Carol di Jakarta. Enggak apa-apa sekarang, toleransinya tinggi. Tetapi saudara lihat, kekristenan tidak tumbuh dari keenaan seperti itu. Kekristenan tumbuh dari aniaya. Selama hidup saudara tidak pernah alami aniaya, engkau tidak punya tanda dalam hidup. Saya selalu ngomong, orang Kristen zaman dulu, ketika mereka ditanya, tanda kamu diberkati Tuhan apa? Ini, lihat ini, leherku pernah dibacok orang. Ini, lihat kakiku pernah dipecuti orang. Ya, luka-lukanya banyak. Lihat punggungku ini disesak orang. Itu Kristen zaman dulu. Kristen zaman sekarang ditanya, kamu diberkati Tuhan, tandanya apa? Mobil baru, rumah baru, betul nggak? Apa mana? Istri baru, ya ini mati, ya dipateni si istri nih baru boleh, ya toh. Tapi kita kan nggak begitu kan kekristenan kita, beda dengan zaman dulu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada Kristen awal. Kristen berkembang karena aniaya, dihambat tambah perambat. Tidak ada Kristen nyaman berkembang. Sampai hari ini saya tidak pernah menemukan ketika gereja itu nyaman malah spiritnya mati. Semua nyaman, semua tersedia, dana Natal gampang kok. Tapi saudara tidak punya visi di situ. Saya berdoa setiap saudara dan saya punya visi. Ayat terakhir, contoh orang yang visinya diperbarui Tuhan. Markus 8 ayat 24 sampai 25. Alkitab berkata di sini, ini cerita tentang orang yang matanya disembuhkan Tuhan. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata kepada Yesus apa? Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tapi tampaknya seperti pohon-pohon ini. Kok pas ada pohon? Terus Alkitab berkata apa? Yesus meletakkan lagi, garis bawah kata lagi, tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara, saya suka mempelajari firman Tuhan. Ketika saya dapat ayat ini dari Tuhan, pelajari. Semua mujizat di Alkitab yang Yesus lakukan langsung jadi. Orang kusta langsung sembuh, lumpuh langsung berjalan, buta melihat, apalagi pendaraan berhenti. Tetapi ketika saya melihat ini, ada satu mujizat yang Yesus harus 2 kali ngulang. Orang ini, cek kan, 5 roti 2 ikan aja langsung ngasih makan 5.000 orang. Pria belum termasuk perempuan dan anak.
Tapi kenapa mujizat yang satu ini dia harus lakukan 2 kali? Apa kurang sakti Yesus waktu ini? Saya coba bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan maksudnya Tuhan bicara yang ini? Saudara tahu, dengarkan ibadah. Ini adalah gambaran Tuhan terhadap para pemimpin dan gembala rohani yang lain. Saudara dan saya jadi pemimpin rohani, ketika saudara mengalami sentuhan Tuhan yang pertama, saudara mendapatkan visi dari Tuhan. Saudara berapi-api bagi Tuhan, saudara melayani Tuhan kemana-mana, saudara diberkati Tuhan. Apa saja kau buat pasti berhasil. Itu visi pertama. Tetapi di tengah perjalanan kadang ada sesuatu yang mengaburkan visi saudara, diantaranya kekecewaan kepada jemaat yang tidak taat, jemaat yang pindah gereja, jemaat yang direbut oleh gereja lain. Saudara juga bisa kecewa di tengah jalan karena apa? Dengan sesama hamba Tuhan yang membajak majelis saudara, yang saudara harapkan bisa menolong bangun gereja saudara. Biasanya kan begitu toh, rebutan jemaat. Saudara marah dengan hamba Tuhan lain, saudara marah dengan gereja lain. Lalu ada juga persoalan-persoalan yang muncul di tengah jalan ketika saudara bangun jemaat. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus Anda cukupi. Belum lagi masalah apa? Geger dengan sinode, konflik dengan sinode itu membuat kau capek dan akhirnya matamu kabur, tidak lihat visi Tuhan. Persoalan-persoalan ini bisa terjadi di tengah jalan. Saudara pertama kali ingat tidak saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan? Saya tidak tahu proses hidup saudara. Pertama kali saya melihat, pasti saudara menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Anak istrimu pasti berlutut di atas mezbah Tuhan. Ini aku, pakai aku, utus aku, betul ya? Lalu saudara buka gereja masing-masing, gembalakan gereja masing-masing. Visinya pertama, wah kita menuai jiwa. Wah saudara mulai berapi-api, visinya muncul. Tapi di tengah jalan tiba-tiba terjadi banyak hal kekecewaan. Dan tiba-tiba visi saudara kabur. Dan ketika saya membaca ini, Tuhan bicara satu hal buat saudara hari, tidak kebetulan. Engkau butuh sentuhan kedua. Amen. Sentuhan kedua membuat saudara akan melihat dengan jelas lagi. Sentuhan kedua akan mengembalikan visi Tuhan dalam hidup saudara yang hari ini sudah mati. Mungkin ada di antara saudara yang hadir sudah putus asa. Jemaat karek 5, jemaat karek 10, ya toh. Wis gak iso apa-apa. Wis pokoke saeneke. Musik ya digitari dhewe karena ndak ada orang. Saudara mulai putus asa, saudara mulai kabur melihat visi Tuhan. Orang berjalan kok seperti pohon. Ada di antara saudara mengalami ibadah. Tapi hari ini dengarkan, saya berdoa buat saudara. Nanti kita bisa saling mendoakan berapa menit. Api melahirkan api. Kita tidak pernah tahu problem saudara. Tetapi ketika visimu kabur, engkau butuh hari ini sentuhan Tuhan yang kedua. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu kembali. Izinkan Tuhan menyentuh visimu kembali. Sehingga engkau pulang dari tempat ini tidak cuma sekedar kumpul tiap bulan sekali, dan pulang engkau berubah. Pada waktu engkau berubah, tak jamin jemaatmu berubah. Pemimpin yang lokomotif yang cepat akan membawa gerbongnya lebih cepat. Tapi lokomotif yang lambat dan mogok akan membuat gerbongmu tidak mencapai tujuan. Hari ini saya berdoa ada sentuhan Tuhan yang kedua dalam hidup saudara yang mengubah saudara harusnya kembali on fire. Kalau dulu saudara melayani kemana-mana giat, tadi saya dengar maaf di sana ya toh Pak Daud. Ya sudah tua kita tidak kemana-mana. Salah. Kalau tua itu kan tinggal mati, ya toh. Tinggal mati harusnya apa? Kasih persembahan yang lebih baik. Pergi kemana-mana. Pak Daud kan mau ke Jakarta ya toh. Ketemu pengusaha minta didoakan sama orang Belanda juga. Berangkat aja. Jangan pernah berhenti. Saya sering kali begitu. Jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Loh, enggak. Kebanggaan kita itu mati dalam melayani Tuhan. Bukan mati di tempat tidur. Ngapain kamu di tempat tidur mati? Betul enggak? Legacy apa yang kamu tinggalkan? Saya tulis kemarin. Bu Arta ingatkan saya. Saudara tahu enggak? Tempat menyimpan kekayaan paling besar di dunia itu di mana?
kuburan. Di situ orang-orang yang tidak sempat mengerjakan mimpinya dikubur di situ. Di situ visi besar Tuhan yang dulu kok dipanggil sekolah Alkitab, tapi sekarang kok tidak jadi apa-apa, kok memutuskan untuk kecewa, itu dikubur di situ. Masa saudara mau mati dengan mimpi-mimpi besar saudara di situ? Saya tidak mau. Saya mati dalam pelayanan, dan saya mati orang-orang yang ada bersama dengan saya, nanti mereka ke bangsa-bangsa. Saya tidak mau cuma dicarukan. Ngapain dicarukan? Cari apa dicarukan? Tuhan itu memanggil kamu jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan satu kota. Saya berdoa supaya saudara tidak mati dalam kondisi Anda ngubur kekayaan besar yang Tuhan taruh dalam hati. Dan kekayaan yang paling besar adalah visi Tuhan yang ada dalam hidupmu. Yang mungkin ketika puluhan tahun lalu kamu menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan, itu kamu bawa visinya Tuhan. Tapi sekarang sudah kabur. Hari ini saya berdoa, sentuhan Tuhan yang kedua menyentuh hidup saudara. Tutup Alkitab kita berdoa. Musik bisa maju ke depan.